teman-teman, saya Lydia Novelia Helena. Saya dari Universitas Negeri Malang, program studi PG PAUD. Di sini saya akan bercerita tentang burung pipit yang sombong untuk memenuhi tugas mata kuliah storytelling yang dibimbing oleh Ibu Wuri Astuti. Cerita tentang burung pipit yang sombong ini mempunyai 3 tokoh dan tokoh figuran yang lainnya. Yang pertama ada si burung pipit yang mempunyai sifat yang sangat sombong. Yang kedua ada Luna si semut merah. Dan yang ketiga ada si lebah madu yang bernama Heci dan teman-temannya pipit. Selamat pagi adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Baik. Ya, hari ini kita mau cerita ya. Kita mau cerita tentang burung pipit yang sombong. Ya, pada suatu hari di hutan ada seekor burung pipit. Namanya, ia tinggal sendirian di rumah karena orang tuanya sudah meninggal. Pipit mempunyai sifat yang sangat sombong. Ia tidak pernah membantu orang lain. Saat orang lain meminta pertolongannya, ia juga suka pamer barang-barang baru yang dimilikinya, dan dia juga jarang menyapa teman-temannya. Saat bertemu dengan temannya di jalan, dia tidak pernah menyapa. Pipit dijauhi banyak teman-temannya, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Pipit pun suka main sendirian, dan di saat pergi jalan-jalan dan bertemu dengan teman-temannya, Pipit selalu dibicarakan sama teman-temannya. Dengan sikap sombongnya itu, suatu hari Pipit bertemu dengan Luna. Luna ini adalah seekor semut merah seperti ini. Nah, ini semut merah. Semut merah yang suka menyapa teman-temannya. Jika bertemu dengan teman-temannya di jalan, semut ini selalu menyapa teman-temannya, seperti menyapa Pipit. Mau pergi kemana Pipit? Tanya si Luna dengan lembut. Burung pipit yang sombong langsung memalingkan muka. Begitu melihat Luna, ia terus berjalan. Pipit tidak peduli pada Luna yang menyapanya. Kalau saja kamu bisa sedikit baik pada orang lain, kamu pasti punya banyak sekali teman. Tak perlu sendirian saat pergi bermain, kata Luna dengan sedih. Mendengar kata-kata Luna, Pipit langsung tersinggung, terus balik lagi ke Luna lagi. Pipit merasa marah, Pipit merasa diejek oleh Luna. Dengan cepat, Pipit membalikan badan. Pipit berjalan mendekati Luna. Apa katamu tadi? Kau bilang aku sombong, tidak punya teman. Pipit mengarahkan tangannya pada wajah Luna sambil nunjuk-nunjuk. Pipit jelas terlihat sangat marah sekali sama Luna. Asal kau tahu, aku bukannya tidak punya teman, tapi aku mau berteman dengan mereka yang bersih, yang tidak bau seperti mereka. Mereka miskin, mereka tidak punya baju bagus seperti yang kupakai. Pipit memperlihatkan pakaiannya yang bagus pada Luna. Sebaiknya aku pergi saja, aku tidak penting bicara dengan semut merah yang kotor dan bau. Setelah itu Pipit pergi meninggalkan Luna. Pipit pergi dengan sikap sombongnya. Setelah Pipit pergi, Luna menggelengkan kepala. Pipit, kau sangat sombong sekali. Kamu pikir kamu bahagia dengan sikap sombongmu itu? Setelah kejadian itu, Pipit selalu membuat orang lain sedih. Pipit selalu mengejek teman-temannya. Ia selalu mengejek pakaian teman-temannya. Ia selalu mengejek dan mengusir teman-temannya yang datang ke rumah dengan sikap sombongnya itu. Teman-temannya tidak ada yang mau menemani. Nah, pada suatu hari ketika burung pipit ini sedang mencari makanan, dia bertemu dengan seekor lebah, anak-anak. Dia bertemu seekor lebah ini, dan seekor lebah ini bernama Haji. Dan dia ketika bertemu dengan si burung pipit ini, dia ingin sekali membawakan makanan yang dibawa oleh burung pipit ini, karena melihat burung pipit ini merasa keberatan dalam membawa makanannya sendiri itu. Tapi burung pipit ini mengira bahwa Haji mengambil makanannya. Haji ini mau menolong burung pipit ini supaya nggak keberatan bawa makanannya. Hei Haji, kalau kamu mau makanan, cari sendiri makanannya, jangan mengambil makanan orang lain, minta Pipit dengan keras. Haji bingung mendengar kata-kata Pipit, membentak-bentak si
Haji ini. Lalu si Haji ini bilang sama burung pipit, "Pipit, aku tidak ingin mengambil makananmu. Aku hanya ingin membawakan makananmu karena aku melihat kamu kesusahan dalam membawa makanan itu. Aku ingin membantumu. Aku tidak ingin kamu merasa keberatan." Lalu si burung pipit ini dia cerita kepada teman-temannya kalau Haji ini adalah seekor lebah yang suka mencuri makanan. Tapi apa yang dilakukan sama teman-temannya Pipit ini? Teman-temannya Pipit tidak ada yang percaya kepada Pipit karena Pipit sombong, udah menjelek-jelekan teman-temannya, sudah merendahkan teman-temannya. Nah, beberapa hari kemudian si Pipit ini mencari makanan, anak-anak mencari makanan tapi tidak kunjung bertemu. Sampai akhirnya dia kecapean, dia tidur di bawah pohon yang sangat rindang sekali. Sampai dia kelelahan mencari makanan itu. Namun ada suara yang membuat si burung pipit ini kaget. Suaranya suara apa itu? Suaranya ular, anak-anak. Tapi si burung pipit ini ngiranya ada suara angin karena suaranya seperti angin. Nah, terus si burung pipit ini membuka matanya. Hah? Ada seekor ular. Dia sangat kaget. Akhirnya si burung pipit ini melihat ular itu yang sangat besar sekali. Ularnya seperti ini, anak-anak. Ularnya sangat besar sekali, mau mendekati si burung pipit ini. Mendekati semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Semakin dekat dengan burung pipit ini. Dan akhirnya si burung pipit ini lari dari burung pipit ini. Terbang, lari ada ular. Nah, akhirnya burung pipit ini terjatuh, anak-anak, dari atas pohon, terjatuh dan sampai tangannya sebelah kanan ini patah. Aduh, sakit sekali. Aduh, sampai nangis-nangis seperti itu, anak-anak. Dan si burung pipit ini hanya bisa pasrah karena tangannya patah dan tidak ada yang menolongnya. Akhirnya si burung pipit ini cuman memejamkan matanya, cuman menunggu sampai dimakan si ular itu. Dan akhirnya si burung pipit ini mendengar ada suara Luna sama suara Haji. Nah, setelah itu Pipit membuka matanya. Kaget, ternyata ada Haji yang sudah nolong Pipit, menarik Pipit pergi dari si ular ini. Padahal tubuh burung pipit ini lebih besar, anak-anak, dari tubuh si Haji ini. Si Haji keberatan sampai lelah sekali membawa si burung pipit ini. Akhirnya si burung pipit ini sama Haji ditaruh di bawah pohon yang sangat rindang sekali. "Kamu tunggu di sini ya, kamu tunggu di sini ya. Aku akan melawan si ular-ular ini dengan teman-teman." Dan akhirnya si Haji ini mengajak teman-temannya, anak-anak, untuk melawan si ular yang besar sekali tadi. Akhirnya si Luna sama si Haji mengajak teman-temannya itu tadi sampai mereka semua berhasil mengalahkan ular itu. Dan akhirnya mereka semuanya menghampiri si burung pipit yang sedang kesakitan tadi, tangannya kesakitan. Dan akhirnya si burung pipit berterima kasih kepada teman-temannya itu. Padahal si burung pipit ini sudah mengajak teman-temannya, sudah membentak teman-temannya, tapi teman-temannya tetap mau menolong si burung pipit ini. Dan akhirnya si Luna bilang sama burung pipit ini, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, kamu harus berterima kasih kepada Haji, karena tanpa Haji kita tidak akan tahu kalau kamu sedang kesusahan." Si Haji kebetulan tadi hanya lewat di situ. Akhirnya dia memanggil kami untuk mengajak kami untuk melawan si ular-ular itu, si ular yang besar tadi. Nah, akhirnya kami membantu si Haji untuk melawan ular itu. Dan akhirnya si burung pipit ini berterima kasih kepada Haji dan teman-temannya ini karena sudah membantunya dan mengucapkan minta maaf sama teman-temannya karena selama ini dia sudah sombong sama teman-temannya. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi kita dapat belajar kalau kita itu tidak boleh sombong sama teman-temannya. Kita tidak boleh merasa diri kita itu yang paling hebat.
mau bagaimanapun kondisi teman kita harus tetap menyayangi mereka. Kalau misalnya ada temannya yang dipanggil, harus menjawab, tidak boleh siapa itu, aku tidak suka sama kamu. Gak boleh ya bilang seperti itu. Kita harus berteman dengan siapapun, kita harus menjadi teman yang baik ya. Kita tidak boleh sombong. Mau bagaimanapun juga kita pasti nanti butuh bantuan teman-teman kita. Kalau misalnya nggak ada yang bantu kan kita juga sedih kan ya. Jadi anak-anak, hari ini ceritanya tentang burung pipit yang sombong. Jadi anak-anak tidak boleh sombong ya sama teman-temannya, antara Ajis, antara si Reno, antara si Nana. Kita tidak boleh sombong ya semuanya. Kita harus jadi anak yang baik, anak yang tidak sombong, tidak menyombongkan diri kita ya. Ya, sekian cerita dari Ibu. Bagaimana? Senang dengar ceritanya? Nah, sekarang kita akhiri cerita kita. Besok kita cerita lagi ya. Dadah.